sudah disanksi OJK. Salah satunya itu adalah rupiah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat lagi, kita akan update lagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang siap-siap 2 pinjol mengajukan merger bulan ini. 14 di stop dan 17 disanksi. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan dulu ya buat teman-teman semuanya yang mau belanja di portal e-commerce apapun itu, baik di Lazada, blibli.com, kemudian TikTok ataupun Shopee. Ingat sekali kalau kalian ada galbay di beberapa aplikasi, pasti nanti akan terlink. Seperti yang terjadi pada teman saya baru-baru ini mengatakan dia ada mau beli barang yang sangat dia pentingkan sekali saat ini dan dia butuhkan, dan dia ternyata ada galbay di Lazada dan Aku Laku, dan akhirnya dia ditagih oleh aplikasi yang dia tidak tahu dari mana. Dan coba bertanya kepada saya, Mbak, apakah ngelink ya kalau kita galbay di sini dengan e-commerce yang akan kita belanja? Dan saya jawab, ini semuanya ngelink. Nah, seperti pertanyaan teman saya pagi ini mengatakan bahwa Kak Desi mau tanya, Kak, kalau kita galbay Shopee atau Aku Laku atau aplikasi lain dan kita menggunakan pemesanan di Lazada, apakah mempengaruhi ya Kak? Aku kemarin beli barang di Lazada yang harganya lumayan karena butuh banget, tiba-tiba ada yang WA, SMS untuk bayar tanggungan. Nah, saya jawab iya Kak. Nah, seperti rupiah cepat yang selalu menagih ke Shopee, GoPay juga ke Shopee, Lazada juga ke Shopee, dan TikTok juga ke Shopee. Sama halnya kebetulan ini Lazada itu by Aku Laku, kebetulan dia punya galbay di Aku Laku, makanya bisa ketahuan. Nah, jadi semua e-commerce yang ada di Indonesia itu semuanya saling link teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau ada penagihan yang kalian ada galbay di sini ternyata ditagih sama sini, dan ternyata mereka semua itu adalah satu grup dan selalu ngelink. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi jangan kaget seandainya kalian ada galbay di beberapa aplikasi, terutama untuk rupiah cepat, TikTok yang memang selalu terlink dengan aplikasi e-commerce. Contohnya itu bisa di Shopee ataupun di GoPay, Gojek ya, itu bisa terlink. Jadi kalau kalian bertanya ini dari aplikasi apa, ini bisa langsung bisa ditebak ini dari aplikasi rupiah cepat, biasanya paling rajin ya. Jadi untuk itu teman-teman, seandainya kalian mau belanja, gunakan akun lain atau pinjam akun teman kalian dan kalian bisa bayarkan ke teman kalian, atau kalian bisa buka akun lain tetapi dengan catatan memiliki pribadi yang berbeda, alias KTP-nya berbeda, nomor HP-nya berbeda, walaupun dalam satu alamat itu masih bisa ada dispensasi. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, jadi kabar gembira lagi ya. Sebelumnya saya sudah sampaikan kepada kalian, OJK secara resmi saya menyatakan beberapa pinjol-pinjol memang sudah dibekukan karena gagal bayar yang tinggi, dan memang ternyata sudah ada beberapa aplikasi yang tidak ada di Play Store. Dan ternyata di sini juga OJK mengumumkan bahwa akan ada 2 pinjol di bulan ini yang mengajukan untuk merger. Ya, merger penggabungan karena memang gagal bayarnya terjadi sangat tinggi. Kemudian lagi ada sekitar 17 pinjol yang sudah disanksi oleh OJK dan 14 pinjol yang akan di stop. Nah, terkait ini semua adalah beberapa pinjol yang memang belum bisa menyetorkan modal usaha, baik itu 12,5 miliar dan 7, miliar yang seharusnya sudah dilunaskan di tahun lalu. Dan sekarang ini 7 pinjol yang memang sudah disanksi oleh OJK terkait dengan pengaduan kalian akibat pengaduan terbanyak yang selama ini kalian layangkan dan selalu viral di media sosial. Selain itu, selama bulan Juni 2025, OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 18 perusahaan pembiayaan, 5 perusahaan modal ventura, dan 17 penyelenggara pindar atas pelanggaran yang dilakukan terhadap OJK yang berlaku maupun sebagai hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan.
Nah, diinformasikan di sini sekitar ada 14 dari 96 perusahaan P2P lending yang belum memenuhi ekuitas 7,5 miliar, yang mana seharusnya ini sudah dilunaskan di tahun 2024. Bertambah lagi sekarang ada sekitar 15 pinjol yang mana saat ini belum memenuhi ekuitas sebesar 12,5 miliar. Bertambah lagi teman-teman ya, tapi disampaikan bahwa sudah ada 5 yang mengajukan action plan-nya. Nah, lebih lanjut lagi, OJK mengungkapkan ada 2 Pindar Syariah yang sudah menyampaikan akan melakukan merger ya, dan saat ini ada 7 yang sedang melakukan penjajakan dengan calon investor. Nah, berarti dilihat saat ini kerja keras sekali ya pinjol ya, akibat dari gagal bayar yang paling banyak dilakukan di tahun 2025 ini, dan banyaknya orang yang berani up tentang kelakuan para pinjol-pinjol yang main transfer aja. Nah, ini dibuktikan dengan adanya peningkatan gagal bayar yang sebelumnya itu berada di level 2,93% dan per Juni kemarin naik menjadi 3,19%. Sampai sekarang Juni dan Juli sudah lebih dari angka ini. Ini menunjukkan bahwa tren gagal bayar bukan hanya semata-mata di media sosial ataupun perkataan saja, tapi tren gagal bayar sudah banyak menunjukkan action yang pasti. Nah, inilah buktinya ya teman-teman ya, berani orang yang speak up, berani orang yang lebih mementingkan untuk melanjutkan hidup daripada terus-terusan kayak lobang, apalagi sampai bermain joki, yang mana orang sudah mulai pintar memilih apakah galbay mandiri atau galbay dibantu orang. Nah, itu dia teman-teman ya informasinya yang memang sah diresmikan oleh OJK sendiri, yang memang disampaikan melalui rapat setiap bulannya dan akan selalu saya update buat kalian. Dan beberapa pinjol-pinjol ini selalu sering saya sebutkan, pinjol-pinjol yang memang sudah disanksi OJK. Salah satunya itu adalah Rupiah Cepat, kemudian itu adalah Akseleran, kemudian koin P2P, kemudian itu adalah Shopee, kemudian Tunaiku, lanjut lagi itu ada Kredivo, dan yang terakhir itu adalah Pinjam Yuk. Beberapa pinjol-pinjol yang menurut saya paling banyak dilaporkan oleh nasabahnya kepada OJK, disanksi oleh OJK berupa administrasi dan denda. Dan perlu teman-teman ingat, semakin banyak pinjol ini kita laporkan dan semakin banyak disanksi, otomatis pinjol ini akan segera dibekukan, seperti yang sudah dilakukan oleh OJK sebelum-sebelumnya, yang mana ternyata kebanyakan dari mereka-mereka ini yang sudah disanksi itu adalah pinjol-pinjol yang sekarang ini dibekukan. Selain dari pelaporan kalian tentang beberapa perilaku dari DC-nya dan juga gagal bayar tertinggi yang berturut-turut, sehingga membuat pinjol ini terpaksa harus dibekukan agar tidak menyarukan pinjaman lagi kepada para nasabahnya. Nah, saya sudah sebutkan beberapa pinjol yang memang saat ini sedang masa pembekuan dan sedang dalam masa pemerhatian OJK, bisa kalian cari di vlog ini. Nah, pinjol-pinjol ini seandainya saat ini sedang dalam masa galbay, bisa kalian lanjutkan dulu karena memang bukan kalian yang galbay di sini. Dan lagi 2 pinjol yang mengajukan untuk merger itu adalah pinjol syariah, yang mana salah satunya sudah saya sebutkan yang TKB 90-nya rendah, yaitu Amanah, dan mungkin yang satunya akan kita ketahui nanti di akhir Juli ini. Nah, kita akan update lagi buat teman-teman semuanya. Jadi saat ini saya sampaikan buat kalian semuanya, kuatkan mental kalian, kuatkan kuda-kuda kalian. Semakin kalian kuat, semakin kalian terus-terusan untuk mempertahankan keuangan kalian saat ini, berarti semakin besar juga yang akan dilakukan pinjol untuk mempertahankan posisinya. Nah, kita ketahui bahwa saat ini kita berhutang, kita tahu kita memiliki hutang yang memang harus kita bayarkan, tetapi dengan cara terus-terusan membayarkan hutang ternyata membuat kita semakin terpuruk. Mengapa? Karena yang kita bayarkan selama ini adalah bunganya yang tidak relevan dengan yang sudah disampaikan oleh OJK. Untuk itu buat teman-teman semuanya, banyak sekali saya sering mendapatkan curhat, kenapa enggak dari dulu galbay, sudah rumah habis, sudah harta benda habis, tapi pinjol tidak selesai-selesai juga. Nah, ini menunjukkan bahwa lebih baik kalian galbay saja dulu sebentar. Saat ini perbaiki ekonomi, stop menggunakan pinjol, fokus dengan gaji, fokus dengan keuangan kalian, berusaha untuk mencari pekerjaan, berusaha untuk melakukan apapun yang terbaik buat hidup kalian, dan nantinya pada saat ekonomi kalian baik baru kalian bisa menyelesaikan satu persatu. Dan buat kalian ketahui, galbay 3 tahun tidak berpengaruh apa-apa, yang penting kalian kuat mental dan kalian percaya saya bisa menyelesaikan ini semuanya.
gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.